Well, jadi ini tabel kartu kesehatan dari Prudential yang nama produknya Pru Prime Healthcare Plus atau Pru Solusi Sehat. Atau familiarnya disebut Black Card. Karena waktu kita punya kartu item ini ya, itu kita berhak untuk semua manfaat yang ada di tabel ini. Manfaatnya apa, fasilitasnya apa, ada di kolom plan ya. Tapi sebelum kita bahas kolom plan, kita ke sebelah kanan di sini dulu. Kolom-kolom yang ada mulai dari bronze A sampai diamond, bedanya apa? Nah, hal pertama yang harus kalian tentukan sebelum punya black card ini adalah manfaat rumah sakit. Kalau harus dirawat di rumah sakit, maunya dirawat di rumah sakit yang ada di Indonesia aja atau di luar negeri? Kira-kira kalian mau yang mana? Coba dijawab dulu. Di Indonesia atau di luar negeri? Terus luar negerinya di mana? Apakah cuman sampai Asia aja atau mau ke seluruh dunia? Kalau kalian maunya ke seluruh dunia, berarti kalian pilih yang manfaat diamond ini. Ini akan di-cover di semua rumah sakit di seluruh dunia. Kalau yang platinum ini akan di-cover di seluruh dunia kecuali USA. Sedangkan yang gold ini ke seluruh Asia. Dan yang silver ini adalah Asia kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Dan yang terakhir tabel bronze ini di Indonesia. Gimana? Udah tentuin kira-kira mau yang mana ya? Bronze, silver, gold, platinum, atau diamond. Oke, silahkan dipilih. Nah, misalnya ya, sekarang kita contohin. Misalnya pilihnya kita nih di Indonesia. Setelah kita tentuin negaranya, selanjutnya kita tentukan kamarnya. Nah, kalau harus sampai dirawat di rumah sakit, maunya kamar yang sendiri, satu tempat tidur, atau yang berdua, dua tempat tidur. Maksudnya berdua dengan pasien yang lain ya, kelas 2 biasanya sebutannya. Nah, mau pilih yang mana nih? Misalnya, oh saya pilih yang sendiri aja, lebih nyaman, gak takut diganggu atau mengganggu orang lain. Terus ada kamar mandi di dalam juga. Kalau pilihnya yang kamar sendiri ya, satu bed, itu berarti kita pilih yang bronze B. Oke, sampai di sini paham ya untuk pemilihan wilayah rumah sakit dan kamar pertanggungan atau kamar perawatan. Kalau udah selesai memilih, sekarang kita akan bahas untuk plan ya. Kolom plan ini adalah semua fasilitas yang ditanggung dengan Black Card. Kita mulai dari yang pertama, biaya kamar. Biaya kamar. Nah, biaya kamar ini akan dibayar sesuai tagihan ya. Sesuai tagihan mana yang lebih besar. Artinya, apakah harga kamar terendah satu jenis kamar pilihan atau sebesar batas harga opsi pilihan? Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Nah, tadi kan kita udah pilih yang bronze B ya. Yang bronze B, kemudian yang kamar terendah dengan satu tempat tidur dan kamar mandi di dalam. Nah, ini kita misalnya dirawat di rumah sakit A nih. Ya. Kita dirawat di RSA. Nah, di RSA ini kamar yang terendah dengan satu tempat tidur dan kamar mandi di dalam itu harganya misalnya harganya 2 juta. Yang paling murah ya di rumah sakit tersebut. Berarti kalian akan dirawat di kamar ini, oke? Nah, ternyata di rumah sakit B itu beda harganya. Harganya misalnya yang paling rendah adalah 4 juta. Ya udah, kalian dirawat juga di kamar ini ya, kalau di rumah sakit B. Yang pasti ini titlenya harus yang paling rendah di rumah sakit tersebut ya, rumah sakit masing-masing. Artinya mau berapapun harga ya, kalau ternyata di rumah sakit C nih, ya rumah sakit yang gede, yang bagus ya, yang internasional misalnya, tapi adanya di Indonesia. Terus harga misalnya yang sendiri itu 6 juta nih ternyata. Ya udah, tetap dirawat di situ. Yang pasti itu harus yang paling rendah di rumah sakit tersebut. Artinya juga kalau misalnya di tahun pertama nih
harganya 6 juta. Tahun kedua yang namanya biaya kesehatan tuh naik kan ya. Ternyata kamarnya naik jadi 7 juta. Tahun ketiga naik jadi 8 juta. Gimana? Ya udah tetap dirawat di sini dan tidak bayar tombokan. Nggak nombok. Oke, bisa dimengerti ya untuk maksud kamar terendah dengan satu tempat tidur. Nah, sekarang ini ada kalimat ini nih, atau sebesar batas harga kamar opsi pilihan. Maksudnya apa? Misalnya ternyata di rumah sakit F ya, itu harga kamar yang terendah dengan satu tempat tidur, satu kamar mandi di dalam, itu harganya 500.000 aja ya. Harganya 500.000. Nah, kalian tuh bisa upgrade. Upgrade-nya kemana? Ke sini 1 juta atau 3 juta. Ini itu dipilih dari awal sebelum kalian tanda tangan SPAJ. Let's say kalian pilih yang upgrade-nya ini 3 juta ya. Berarti kalau kalian masuk ke rumah sakit yang kamar satu tempat tidur dan kamar mandi di dalamnya harganya 500.000, kalian bisa pindah ke kamar yang harganya 3 juta. Upgrade. Mungkin kamar yang 3 juta di rumah sakit tersebut VIP atau VVIP atau VVVIP ya, atau apapun sebutannya, yang pasti maksimal kalian bisa ke yang 3 juta ya. Kalau ternyata di rumah sakit itu yang paling mahal ya, paling mahal tuh cuma 2 juta ya, yang sendiri ya udah yang paling mahal aja masuknya. Oke, bisa dimengerti ya untuk pilihan kamar ini. Yang pasti dengan ada pilihan seperti ini tuh anti inflasi. Jadi kalian nggak mungkin bayar nombok untuk biaya kamar. Oke, lanjut untuk yang nomor 2 sampai nomor 14 itu bayarnya sesuai tagihan ya. Sesuai tagihan. Kita bahas satu persatu. Mulai dari sini, nomor 2 biaya ICU ya. Kalau ternyata harus dirawat di ICU itu maksimalnya 150 hari per tahun. Oke, akan dibayarkan sesuai tagihan. Yang ketiga itu biaya kunjungan dokter umum. Maksimalnya 2 kali kunjungan per hari. Ya, biasanya dokter umum tuh pagi atau sore dia periksa, datang berkunjung, itu maksimalnya 2 kali per hari. Next, dokter spesialis dan subspesialis itu maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialis. Nah, ini per jenis spesialis artinya apa? Misalnya ya, ada dokter spesialis paru yang harus masuk perawatan. Terus ternyata ada dokter spesialis jantung lagi yang harus masuk meriksa. Nah, yang paru ini dia maksimalnya sehari dia 2 kali kunjungan ya, visit. Yang jantung nih juga maksimalnya 2 kali visit. Nah, ini yang namanya per spesialis atau per subspesialis. Oh, mungkin ada dokter spesialis apalagi ya? Spesialis bedah dalam. Maksimalnya 2 kali visit. Ternyata harus ada dokter spesialis mata misalnya. Nah, maksimalnya 2 kali lagi visit. Ternyata harus ada dokter subspesialis spesialis THT misalnya ya, itu maksimalnya dia 2 kali visit lagi ya. Ini itu per hari ya, per hari. Berarti setiap hari itu maksimalnya kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 dokter spesialis, berarti ini ada 10 kali mereka bisa datang. Yang penting hitungannya per jenis spesialis. Oke. Lanjut ke yang nomor 5, tindakan bedah. Nah, ini jadi mau bedah kecil, bedah besar, minor, mayor, apapun jenis bedahnya itu dibayar dan sesuai tagihan. Oke, lanjut. Nomor 6, biaya aneka perawatan rumah sakit, obat-obatan, jarum suntik dan lain sebagainya ditanggung juga sesuai tagihan. Terus nomor 7, biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Misalnya setelah rawat inap ternyata di rumah masih harus recovery bawa suster. Nah, itu bisa maksimal 120 hari per tahun. Next, biaya ambulans lokal. Ini juga ditanggung. Nomor 9, biaya fisioterapi.
terapi okupasi, terapi wicara ini ditanggung juga. Oke, maksimal 90 hari per tahun. Nah, yang ke-10 ini biaya perawatan sebelum rawat inap. Ini maksudnya apa? Biasanya kan ya sebelum rawat inap kita udah ke puskesmas dulu mungkin, atau periksa ke dokter mana, terus dikasih obat ya, atau ke rumah sakit juga tapi cuman langsung balik aja nggak nginep ya. Itu semuanya bisa diganti biaya pengobatannya ya. Diganti tapi kwitansinya kita simpen, itu maksimal 30 hari sebelum rawat inap. Jadi dihitung 30 hari ke belakang sebelum kita rawat inap. Nah, nomor 11 ini kaitannya juga sama dengan nomor 10, tapi yang 11 ini setelah rawat inap. Jadi setelah pulang, biasanya kan dokter suruh kita balik buat kontrol ya. Nah, itu diganti biaya perawatannya maksimal 90 hari setelah rawat inap. Lanjut, nomor 12 ini biaya rekonstruksi. Biaya bedah rekonstruksi wajah. Udah ke-13 ya, sorry, kita balik lagi dulu ke 12. Ini sama aja sih yang 12 dan 13. Kalau 12 tuh biaya rekonstruksi payudara setelah tindakan mastektomi akibat kanker atau kecelakaan ya. Jadi kalau karena kanker atau kecelakaan itu payudara bisa dibedah dan biaya perawatannya ditanggung ya. Begitu juga dengan wajah ya. Kalau cuma operasi plastik doang ya, aku mau ke Korea nih operasi plastik biar kayak Lee Min Ho, nah itu nggak ditanggung ya guys, kecuali bedah rekonstruksi wajahnya karena akibat kanker atau kecelakaan. Nah, dua-duanya itu harus dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi. Kalau yang payudara ini misalnya mastektomi ya, diangkat maksudnya. Terus yang rekonstruksi wajah 6 bulan sejak tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan. Oke, next di nomor 14 itu biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Jadi kalau misalnya ada yang transplantasi, nah orang yang donorin semua organ ini nih ya, itu juga ditanggung biaya pembedahannya, biaya donornya. Oke. Nah, next biaya pendamping nomor 15. Ini maksudnya buat yang jagain ya. Buat yang jagain maksimal 150 hari per tahun. Itu dikasih jajan ya. Tapi dikasih biayanya tuh bukan dalam bentuk duit. Kalau di sini kita lihat kalau bronze B tuh 650.000. Tapi ini dalam bentuk semua kebutuhannya, apakah akomodasi, makannya, itu masuk ke bil rumah sakit, itu dibayarin ya. Jadi ini bukan uang yang dicairkan, tapi diberikan kuota untuk akomodasi si penjaga pendamping. Dan khusus buat satu orang aja ya, satu orang aja nih, jangan sampai satu orang yang masuk yang jagain bapak ibu kakak adiknya ya. Boleh juga sih serumah yang jaga, tapi yang diganti itu hanya untuk satu orang pendamping. Next, sekarang yang nomor 16, manfaat santunan harian rawat inap. Ini ya, nomor 16 ini, itu kalau yang tadi ya, yang bronze B. Yang bronze B berarti 1 juta. Ya betul. Yang bronze B berarti ini ya, 1 juta. Nah, ini maksudnya apa? Ini misalnya kalau ternyata kamu punya BPJS nih, atau asuransi lain, kemudian biaya perawatannya cuma dikit aja, sakit demam aja, terus mungkin gak banyak biaya pengobatannya, berarti bisa milih kan, misalnya mau pakai BPJS aja ya udah. Nah, meskipun pakai BPJS ini bisa diklaim, nanti akan diberikan 1 juta per hari sesuai berapa hari dirawat di rumah sakit, itu maksimalnya 100 hari per tahun. Jadi ini bisa di double claim. Oke, ini untuk manfaat rawat inap. Ya, untuk yang nomor 2 sekali lagi sampai nomor 14 itu dibayarnya sesuai tagihan ya. Oke, lanjut kita akan bahas yang rawat jalan. Yang untuk rawat jalan ini ya,
semuanya dibayar sesuai tagihan. Yang pertama itu untuk biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan. Jadi misalnya kecelakaan ini bukan hanya untuk kecelakaan lalu lintas ya. Saya kasih contoh, ada nasabah yang klaim main di pantai nih, kucuk jalan, kena karang kakinya. Nah, itu dibayarkan sesuai tagihan pengobatannya. Jadi pergi rawat kan masuknya ke UGD, nggak perlu nginep, cuman dirawat aja kakinya, habis itu bisa langsung pulang. Nah, itu ditanggung. Yang penting kamu pergi merawatnya tuh dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami kecelakaan. Jadi jangan sampai kecelakaannya udah bulan lalu nih, terus gue baru mau ngerawat sekarang, itu nggak bisa ya, udah sembuh kali kecelakaannya atau udah resiko yang lain yang terjadi. So ini biaya rawat jalan hanya untuk kecelakaan. Oke. Next, nomor 2, biaya rawat jalan lanjutan hanya untuk kecelakaan. Rawat jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami kecelakaan. Jadi tadi nih udah pulang kan yang dari UGD tuh ngerawat kaki karena kena karang. Nah, begitu 15 hari ke depan ada iritasi atau infeksi, terus balik lagi buat ngerawat. Nah, itu tetap di cover nih. Lanjut, nomor 3, biaya tindakan bedah rawat jalan. Ini juga ditanggung sesuai tagihan. Nomor 4, biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang rawat inap tadi, yang 30 hari sebelum dan 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan. Kalau yang ini itu ditanggung juga sesuai tagihan. Next, nomor 6, biaya perawatan kanker. Nah, ini termasuk yang komplit banget ya untuk perawatan kanker di Black Card ini, mulai dari kemoterapi, radioterapi, targeted terapi, terapi inum, terapi hormonal. Ini beda-bedanya apa silahkan kalian googling. Ini semuanya di cover ya, semua jenis terapi ini selama 365 hari per tahun tanpa rawat inap. Jadi kalau cuman pergi doang langsung pulang ya, biasanya terapi-terapi kayak gitu kan, itu dibayar sesuai dengan tagihan. Next, nomor 7, biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker hingga maksimal 5 tahun setelah perawatan aktif. Jadi setelah perawatan kanker kan harus tetap dimonitor ya, biasanya dikontrol. Nah, itu perawatannya di cover juga. Terakhir, nomor 8, biaya perawatan cuci darah atau dialisis. Ini udah banyak banget kan orang yang cuci darah ya. Itu sekarang kalau menggunakan Black Card ini bayarnya sesuai dengan tagihan. Oke, ini untuk biaya rawat jalan. Kalau tadi manfaat rawat inap. Oke, untuk manfaat rawat inap dan rawat jalannya udah selesai. Nah, sekarang kita ke yang warna merah nih, baris warna merah ya. Batas manfaat asuransi. Batas manfaat asuransi tahunan awal. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kan ini untuk rawat inap sesuai tagihan, rawat jalan sesuai tagihan. Ya, tapi setiap tahunnya itu ada limitnya. Oke, jadi kalau misalnya tagihannya ternyata 500 juta, oke. Nggak apa-apa dibayarin sesuai tagihan. Tagihannya 1,7 miliar, ya udah dibayar sesuai dengan tagihan rumah sakit ini. Nah, tapi di dalam setiap tahun ada limitnya, berapa limit setiap tahunnya. Untuk yang bronze B ya, bronze B ini manfaat tahunannya itu adalah 3 miliar rupiah. Misalnya nih pas tahun baru kalian udah jadi nasabah Prudential. Tahu-taunya bulan April ya, bulan April tuh harus dirawat di rumah sakit. Tagihannya 1 miliar rupiah ya. Berarti kalian masih punya kuota berapa? 2 miliar ya. 2 miliar. Bulan Juni harus balik lagi rumah sakit. Tagihannya 1,5 miliar. Berarti ada berapa sisanya? 300. Berarti sisanya berapa? 500 juta ya. 500 juta. Oke. Nah, puji Tuhan nih, alhamdulillah sehat-sehat selanjutnya, nggak pernah masuk rumah sakit lagi ya. Sampai akhir tahun, sampai tahun baru. Nggak taunya tahun depannya ya. Misalnya ini tahun 2021.
Tahun depan ya, tahun 2022 bulan Juni lagi harus masuk rumah sakit dan biayanya misalnya 2M. Gimana, ditanggung nggak? Ini kan tadi kuotanya sisa 500 juta ya. Ini di cover. Oke, kenapa di cover? Karena ini kan udah keriset ya. Keriset jadi lagi kuotanya 3 miliar. Jadi setiap tahun itu keriset kuotanya jadi 3 miliar. Mau dipakai atau nggak dipakai ya. Oke, bisa dimengerti ya untuk manfaat asuransi tahunan awal 3M. Nah, ternyata 3M ini nggak cukup. Misalnya di di tahun 2022 ini, bulan Juni 2M ya udah kepake. Bulan November dia masuk lagi rumah sakit dan harus bayar biaya rumah sakit misalnya 5M. 5M di cover nggak? Kan ini sisanya 1M ya harusnya ya, sisanya 1M. Jawabannya di cover. Kenapa? Karena ada yang baris kedua nih. Namanya ProPrime Limit Booster. Ini 12M. Ini artinya ketika 3M ini udah nggak cukup nih. Udah habis maksudnya di tahun tersebut. Maka kalian bisa klaim yang 12M ini. Tapi klaim 12M ini cuma bisa 1 kali selama pertanggungan. Sedangkan yang 3M ini tiap tahun kalian bisa klaim. Oke, itu bedanya batas asuransi tahunan awal sama ProPrime Limit Booster. Selebihnya untuk manfaat lainnya itu ada manfaat santunan pemakaman ya. Ini kalian bisa lihat manfaat santunan pemakaman itu sama flat 15 juta untuk semuanya. Yang nomor 2 manfaat santunan HIV AIDS ini dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan. Oke. Jadi bukan karena tindakan kriminal atau melanggar hukum dan lainnya ya. Itu sama juga 15 juta. Dan yang ketiga ini khusus untuk polis syariah, ada manfaat santunan dana marhama itu sebesar 15 juta juga. Oke, jadi ini untuk manfaat setiap tahunnya mulai dari 2M untuk bronze A sampai 15M untuk diamond. Jadi totalnya adalah 10M ya ditambah 8M ini dan 65M ditambah dengan 50M. Oke. Nah, silahkan tentukan kalau kalian sendiri kira-kira lebih nyaman, butuh, dan mampu untuk tabel yang mana, untuk jenis black card yang mana. Yang pasti kartu ini anti inflasi, meskipun biaya rumah sakit, kamar rumah sakit tiap tahun naik, kalian tetap bisa pakai kartu ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Thank you.